Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat, Bapak Haji Abdul Ajid, Bapak dan Ibu seluruh pengawas madrasah se-Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, Zoom ini diinisiasi karena banyaknya WA, baik yang secara japri maupun dalam beberapa perbincangan untuk meminta terkait dengan penjelasan mengenai kisi-kisi untuk kegiatan penilaian kinerja pengawas madrasah yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 25-26 atau mungkin 26-27. Oleh karenanya, Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat ingin menghadirkan dan mencoba untuk memfasilitasi Bapak dan Ibu sekalian dalam rangka persiapan kegiatan itu. Baik, supaya tidak lama-lama, mari kita sama-sama buka acara ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pengawas sudah masuk peserta sejumlah 132. Sebelum kita memulai, dipersilahkan kepada Bapak Haji Abdul Ajid selaku Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat untuk memberikan arahan. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Pak Sekjen Kang Haji Munib yang juga sebagai moderator dan insya Allah yang akan nanti membawakan materi. Terima kasih Kang Didin, Kang Lukman yang sudah memfasilitasi kegiatan Pokjawas Madrasah, Kang. Makasih, jazakallah khairan katsira. Amin. Rekan-rekan para pengawas madrasah se-Provinsi Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah pada siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bersua, bisa bertemu, walaupun lewat udara, lewat Zoom. Mudah-mudahan Zoom kali ini untuk memfasilitasi atau memberikan gambaran rekan-rekan dalam rangka penilaian kinerja pengawas madrasah yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 25 atau 26 atau 27. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa semoga juga tercurah kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, kepada pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk nanti yang di yaumil akhir mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini, alangkah lebih bijaknya kita semua berdoa untuk rekan-rekan kita yang sudah meninggalkan kita, yang barusan minggu-minggu kemarin rekan kita dan juga pengurus Pokjawas Madrasah yaitu Ibu Dedeh Tursida sudah meninggalkan kita. Kemudian dari kabupaten kota yang lain juga ada rekan-rekan pengawas yang sudah mendahului kita. Marilah kita doakan semoga almarhum, almarhumah itu diterima iman Islamnya oleh Allah SWT
dimaafkan segala kesalahan dan mendapat keberkahan di alam kuburnya. Al-hadiniyah fi kulli sholihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rekan-rekan, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita semua dikabul oleh Allah SWT. Amin ya Allah. Rekan-rekan yang saya cintai, ya, bahwa penilaian kinerja pengawas madrasah Provinsi Jawa Barat itu insya Allah akan dilaksanakan minggu depan. Oleh karena itu, saya mengharap rekan-rekan semua pengawas madrasah nanti bisa hadir pada waktunya untuk dilakukan penilaian kinerja pengawas madrasah tahun 2023 dengan persiapan yang baik. Insya Allah rekan-rekan semua nanti memperoleh nilai yang sangat memuaskan, karena nilai PKPM, penilaian kinerja pengawas madrasah, itu merupakan indikator nanti dalam SKP bagi rekan-rekan yang akan naik ke jenjang berikutnya, juga itu merupakan bahan, kemudian juga merupakan bahan untuk diberikannya tunjangan profesi pengawas. Oleh karena itu, saya ingatkan kepada rekan-rekan semua, baik itu tentang kepengawasan, mudah-mudahan rekan-rekan sudah menyiapkan. Yang pertama adalah program kepengawasannya sudah disiapkan, begitu ya. Berikutnya yaitu melaksanakan pembinaan guru, ya, melaksanakan pembinaan guru. Kemudian memantau pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan. Ya, memantau 8 standar nasional pelaksanaan pendidikan. Kemudian melaksanakan penilaian kinerja guru. Nah, selain itu, dokumen yang harus ada juga rekan-rekan pengawas, yaitu melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program kepengawasan. Ya, melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan. Kemudian program berikutnya membimbing dan melatih profesional guru. Nah, ini secara garis besar itu penilaian kinerja yang akan dilaksanakan oleh tim penilai dalam menilai kinerja pengawas madrasah. Hanya di Jawa Barat nanti ada tambahan, yaitu ada tambahan tentang moderasi beragama, ya. Kemudian ada BTQ, kemudian ada IT, ya. Jadi tolong nanti juga disiapkan oleh rekan-rekan untuk memahami, selain TUSI kita ada tambahan penilaian, ya, yaitu moderasi beragama, kemudian IT, ya. Itu mohon dipersiapkan juga oleh rekan-rekan semua. Saya harapkan rekan-rekan nanti diberikan kesehatan dan bisa hadir pada waktunya untuk dilaksanakan penilaian kinerja pengawas, dan saya berharap nilainya sangat-sangat memuaskan, sehingga rekan-rekan semua terus berbenah. Dari sekarang masih ada 1 minggu lagi, kalau belum sempurna disempurnakan. Mudah-mudahan waktu yang 1 minggu ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya hanya mendoakan rekan-rekan semua bisa nanti hadir pada waktu pelaksanaan penilaian kinerja, karena sudah dibagi wilayah-wilayah untuk melaksanakan penilaian kinerja pengawas madrasah tersebut. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Haji Munib. Nanti insya Allah akan membeberkan, begitu ya, lebih rinci, lebih detail persiapan-persiapan yang harus Bapak Ibu siapkan oleh para pengawas khususnya di Jawa Barat. Selain itu juga saya ucapkan rekan-rekan yang akan berangkat mungkin besok itu mengikuti Silaknas, Kang Lukman mungkin sudah akan terbang dengan Kang Didin gitu ya. Itu Salah. saya ucapkan dengan rekan-rekan, insya Allah dari Jawa Barat juga kurang lebih dari 40 pengawas akan hadir di Silaknas kedua di Surabaya. Mohon maaf Kang Lukman, Kang Didin, saya sendiri belum bisa ikut gitu ya, karena baru pulih kesehatan. Ya, mudah-mudahan saya doakan rekan-rekan kita
itu bisa selamat di perjalanan, kembali lagi dalam keadaan selamat. Acaranya Kang Lukman, Kak Diding, semoga sukses Silaknas kedua ya Pokjawas Madrasah Nasional. Terima kasih Amin. kepada semuanya. Billahi Amin. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan arahan. Ada beberapa hal yang bisa kita petik. Pertama, jangan lupa senantiasa saya diingatkan juga tadi terkait dengan beberapa rekan pengawas kita banyak yang lagi ditimpa musibah, terutama juga sudah ada yang meninggalkan kita. Ibu Hajah Dede Tursidah, mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala iman Islamnya dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Yang kedua adalah kita ingin mematangkan kegiatan untuk persiapan penilaian kinerja pengawas madrasah. Penilaiannya adalah penilaian tahun 2022, dilakukannya di tahun 2023. Yang ketiga ada ucapan Bapak Ibu senantiasa menjaga nama baik Pokjawas Provinsi Jawa Barat dalam rangka untuk kegiatan Silatnas yang kedua serta simposium internasional yang dilakukan oleh Pokjawas Nasional. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingatkan kembali bahwa kali ini Zoom kita difasilitasi oleh Pokjawas Nasional melewat Kang Didin dan Kang Lukman. Saya ucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsira. Baik Bapak dan Ibu sekalian, izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat? Masih proses, Kang. Masih muter. Sudah terlihat? Oh, udah. Oke. Sudah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan gambaran secara teknis dan beberapa substansi yang terkait untuk kegiatan penilaian kinerja pengawas madrasah. Yang pertama bahwa untuk kegiatan ini waktu pelaksanaan 2 hari, kalau tidak hari Senin, Selasa, Selasa, Rabu. Ini sudah melalui beberapa kali negosiasi dengan bidang, sehubungan dengan beberapa agenda kita yang seyogianya hampir saja di kepala bidang itu akan menyelenggarakan kegiatan pada saat berbarengan dengan mendekati waktu Senin sekarang, mendekati waktu kegiatan Silatnas. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, tanggal 25, 26 atau 26, 27. Tinggal kita tunggu keputusan dari kepala bidang. Yang kedua, setiap peserta itu hanya hadir sesuai dengan jadwal. Artinya bahwa peserta tidak harus hadir 2 hari. Nanti oleh pihak bidang dari Provinsi Jawa Barat itu oleh Kanwil akan disetting mana yang hari pertama, mana yang hari kedua. Kita sendiri dari Pokjawas Provinsi tidak punya kewenangan untuk mendistribusikan jumlah peserta mana yang hari pertama dan hari kedua. Insya Allah nanti kalau sudah ada informasinya akan kami share. Terakhir komunikasi bahwa jadwal dan waktu akan disampaikan 2 hari paling lambat atau 1 hari sebelum pelaksanaan. Berarti kemungkinan kalau tidak hari Sabtu, hari Jumat depan akan disampaikan. Yang ketiga, setiap peserta itu diuji oleh 3 penguji dengan materi yang berbeda. Jadi ada 3 penguji tapi dengan materi yang berbeda. Kemudian yang keempat, waktu ujian setiap materi dan setiap peserta itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 menit tergantung eksplorasi dari para penguji itu sendiri. Artinya kalau satu pengawas berarti karena dia harus 3 materi, maka bisa jadi dia sekitar 1,5 jam.
limit waktunya antara 20 sampai 30 menit. Kalau kita ngambil rata-rata maksimal 30 menit, dirata-ratakan berarti satu peserta 1,5 jam. 1,5 jam itu dalam bentuk tidak sekaligus, tetapi berselang. Mungkin masuk ke penguji pertama, nanti berikutnya giliran ke penguji kedua, dan giliran berikutnya ke penguji ketiga. Itu waktu. Kemudian saya ingin menjelaskan distribusi wilayah dan penguji. Oleh bidang itu dibagi menjadi 5 wilayah. Wilayah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, wilayah 1 itu Kota Bandung, kemudian Kabupaten Bandung. Nah, itu yang Mohon izin Pak Haji, siap. mohon maaf, itu slide-nya sudah bergerak belum ya? Belum. Oh, belum. Sudah bergerak belum? Belum, Bisa- Pak Manit. Oh, di saya sudah bergerak. Masih di slide 1 di sini. Oh, di Mungkin sini sudah bisa slide 2. di stop dan di share ulang Pak Haji ya. Keluar Oke. dulu, masuk lagi, Pak. Oke. Ya, yang di share yang slide-nya Pak. Yang slide show-nya. Sudah terlihat, Pak? Masih proses. Sudah Pak, sudah terlihat. Oke. Nah, distribusi wilayah dan penguji Bapak Ibu sekalian nanti oleh bidang itu dibagi menjadi 5 wilayah. Ada wilayah 1, daerah Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, itu wilayah 1. Kemudian wilayah 2, Sukabumi, Bogor, Cianjur, Depok. Nah, kemudian wilayah 3, ini yang terkait dengan Kerawang, Kabupaten Bekasi, kemudian Kota Bekasi. Kemudian wilayah 4, ini Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Kemudian wilayah 5, itu Garut, Banjar, Pangandaran, Tasik, dan Ciamis. Nah, pada masing-masing wilayah, unsur penguji itu dari Kepala Kemenag kurang lebih antara 1 sampai 2 orang. Ada yang mungkin kebagian 1 orang jumlahnya, tergantung kepada jumlah pengawas yang diuji. Kemudian kasih penmad sekitar 1 sampai 2 orang, kemudian pengawas senior 4 sampai 5 orang. Secara umum pada masing-masing wilayah jumlah pengawas itu ada sekitar 4. Hanya mungkin 1 atau 2 yang jumlah pengawas seniornya itu ada 5. Kemudian berikutnya adalah ada tim IT. Nah, tim IT ini adalah dari Kanwil kepada Ibu sekalian. Jumlahnya 1 sampai 2 orang di masing-masing wilayah. Jadi kemungkinan di setiap wilayah itu bisa saja kalau hadirnya Kepala Kemenag itu 1 orang, kemudian kasih 1 orang, pengawas senior 4, dari tim IT Kanwil misalkan 2, berarti 4, 2, 6, kemudian ditambah kasih 1, 5, tambah Kepala Kemenag 1, jadi 6. Tetapi kalau Kepala Kemenagnya 2, ya mungkin akan bertambah. Yang terakhir adalah dari admin. Nah, admin ini JFU di mana tempat pelaksanaan itu dilakukan. Kalau untuk di wilayah 1, pelaksanaannya itu kan di Kabupaten Bandung, di Gedung Ormas. Nah, yang ini berarti adminnya adalah dari staf JFU Penmad Kabupaten Bandung. Tugas beliau itu yang admin itu adalah melakukan rekap sekaligus print out untuk hasil PKPM. Jadi tidak lagi seperti tahun sebelumnya yang kita tidak punya hasil. Dalam print out itu tidak disatukan dengan kegiatan untuk materi-materi yang lain khusus terkait dengan tusi kepengawasan saja. Jadi saya ulangi, admin ini adalah
JFU Penmad yang di mana lokasinya digunakan, kabupaten lokasinya digunakan untuk kegiatan PKPM. Berarti yang wilayah 2 JFU Penmadnya itu adalah dari JFU Penmad Kabupaten Bogor. Kalau wilayah 3 berarti JFU Penmadnya ini adalah dari wilayah Kabupaten Karawang. Kemudian wilayah 4 JFU Penmadnya adalah dari JFU Penmad Kabupaten Cirebon, Kemenag Cirebon. Kemudian wilayah 5 dari JFU Penmad Kabupaten Tasik. Apakah admin memberikan penilaian? Tidak. Yang melakukan penilaian itu hanya 4 saja. Sedangkan admin hanya merekap dan kemudian memprint out hasil dari input yang sudah dilakukan oleh tim penguji tadi. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke materi dan teknik pengujian. Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah Pak, masih belum di slide show. Ya. Untuk Kepala Baik. Kemenag, Bapak dan Ibu sekalian, untuk penguji Kepala Kemenag dan Kepala Seksi Penmad, materinya itu adalah, jadi bukan berarti Kepala Kemenag dan Kepala Seksi itu berdua, tetapi dari jumlah pengawas yang ada, misalkan 80, maka 40 akan dilakukan oleh Kepala Kemenag, 40 lagi delegasi Penmad. Jadi terbagi menjadi 2. Materinya sama, yaitu terkait dengan BTQ, kemudian moderasi beragama, kemudian wawasan kebangsaan. Nah, tekniknya adalah wawancara, kemudian praktek membaca dan menulis Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hasil rakor terakhir di Lembang kemarin, ada yang meminta dari unsur kasih itu untuk sedikit melakukan elaborasi terkait dengan tusi atau tugas kepengawasan. Kalau itu nggak akan lama. Tetapi ada yang kemungkinan juga tidak. Jadi pokok intinya adalah kewajiban Kepala Kemenag atau Kepala Seksi Pendidikan Madrasah itu hanya melakukan wawancara, praktek membaca dan menulis Al-Quran. Materi intinya adalah pada moderasi beragama, kemudian wawasan kebangsaan. Khusus untuk di wilayah 5 atau di wilayah berapa itu nanti bukan Kepala Kemenag kalau tidak salah, atau bukan Kepala Seksi yang hadir, tapi ada Kabag dari Kambil yang ikut. Itu hanya satu wilayah, yang lainnya tetap oleh Kepala Kemenag dan Kepala Seksi. Cuman Kepala Kemenagnya adalah bisa saja bukan dari kabupaten yang bersangkutan. Berikutnya yang kedua adalah penguji dari pengawas senior. Nah, ini hanya menyangkut terkait dengan tusi pengawas madrasah. Nah, tekniknya adalah penggalian dokumen yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah dilakukannya kegiatan wawancara. Nah, wawancara ini bagian dari kesepakatan dengan pihak provinsi, dengan bidang, bahwa kita ingin mencoba untuk memverifikasi dan mengklarifikasi serta mengelaborasi dokumen yang dibuat oleh pengawas. Jangan-jangan bahwa dokumen yang dibuat oleh pengawas itu kemudian ketika ditanyakan ternyata tidak bisa kemudian menjawab. Ya bisa saja sih terjadi bahwa dokumen itu dibuatkan oleh orang lain sehingga yang bersangkutan tidak tahu menahu isi dokumen itu. Nah, itu kan yang menjadi perhatian penting, makanya perlu ada kegiatan wawancara terkait dengan verifikasi dan klarifikasi serta elaborasi dalam dokumen itu, selain memeriksa dokumen tadi. Yang berikutnya adalah tim IT. Nah, ini tim IT itu materinya pemahaman dan wawasan IT yang berhubungan dengan tusi kepengawasan. Tekniknya adalah tes tertulis berbasis IT menggunakan Google Form. Adapun jumlah soalnya terakhir kemarin waktu kami sebagai tim penilai itu kurang lebih sekitar 20. Tetapi sekarang kemungkinan akan ditambah jumlahnya. Nah, sekedar perlu kami sampaikan bahwa pemahaman dan wawasan IT yang berhubungan dengan tusi pengawas itu
karena hanya menggunakan tes tulis, sedangkan kemarin waktu tim penilai itu di samping tes tulis ada praktek begitu. Sehingga prakteknya itu yang menjadi catatan penting. Nah, ada beberapa hal yang mungkin barangkali lupa oleh pengawas terkait dengan pemahaman dan wawasan IT dengan fungsi kepengawasan, terutama yang sering selama ini kita lakukan terkait dengan simpatika. Nah, kita harus paham itu apa arti simpatika, singkatan simpatika, kemudian terkait dengan portal BOS, kemudian EDM, RKAM. Nah, beberapa link yang tadi, emis, termasuk singkatan emis itu apa, itu yang perlu kita tahu semua, karena masuk dalam tusi yang terkait hubungannya dengan tugas pengawasan. Walaupun kita tahu semua dan paham bahwa mungkin di antara pengawas madrasah di tingkat kabupaten, untuk simpatika itu biasanya yang menyelesaikan ada operator. Tetapi kita juga harus tahu kemarin diminta waktu tim penilai itu adalah praktek langsung untuk masuk ke portal simpatika melalui akunnya masing-masing. Kan kalau tidak tahu akunnya masing-masing, passwordnya masing-masing kan kita tidak bisa. Yang selama ini kita selalu menyerahkan dan mengandalkan kepada operator. Mestinya kita juga harus tahu. Nah, termasuk fitur-fitur yang ada di simpatika itu kita juga harus paham. Nah, karena sekarang kemungkinan tidak praktek, jadi mungkin Bapak Ibu akan dari satu sisi bisa lebih ringan, dari satu sisi juga bisa lebih sulit. Bisa lebih ringannya, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk mengelaborasi, misalkan kita masuk ke akun simpatika begitu. Fitur-fitur apa saja yang ada dalam simpatika masih bisa kita pelajari. Itu ringannya begitu. Beratnya ya kalau kita tidak pernah membaca dan tidak pernah mendalami persoalan akun-akun itu, ya mungkin ketika ada tes tulis yang terkait dengan IT itu kita bisa saja kurang wawasan atau kurang pengetahuan sehingga sulit mengerjakan. Nah, itu. Termasuk tugas singkatan dari emis, kemudian kalau bantuan Sapras melalui akun apa, nah itu hal-hal IT sebetulnya. IT-nya sekarang bukan lagi pada proses bagaimana tentang operasi komputer, tetapi menyangkut tugas-tugas yang berkaitan dengan kepengawasan. Termasuk kita ketika ke madrasah, menyangkut EDM, RKAM, aplikasinya, kemudian emis, portal BOS, hal-hal semacam itu harus kita ketahui. Kira-kira seperti itu hal-hal yang akan dimungkinkan muncul sebagaimana kemarin pada saat di tim penilai. Kalau oleh tim penilai, waktu tim penilai itu kan ada dua, ada tertulisnya, ada prakteknya. Nah, tertulisnya mungkin tidak ada kesulitan yang maksimal begitu, tetapi ketika praktek bisa saja terjadi kesulitan maksimal. Antara lain kemarin diminta untuk praktek, coba masuk ke akun simpatika masing-masing, kemudian coba screenshot profilnya begitu. Kan bagi yang tidak terbiasa, karena selalu mengandalkan kooperator, ya mungkin tidak akan paham. Tapi sekarang kan kemungkinan tidak ada praktek, tapi langsung tertulis. Nah, ketika tertulis berarti fitur-fitur yang ada itu ya harus kita ketahui. Itu yang terkait dengan tim IT Kanwil, sekaligus saya menjelaskan kisi-kisi dari aspek yang ketiga ini. Yang satu kedua nanti tersendiri saya berikan penjelasan. Jadi sekali lagi untuk penguji berarti ada 3, satu adalah kepala kemenang, atau mungkin Bapak bukan dapatnya kepala kemenang, tapi dapatnya kepala seksi. Kemudian yang kedua adalah pengawas senior. Yang ketiga adalah yang terkait dengan IT. Nah, IT itu bentuk yang direncanakan dalam bentuk berbasis tertulis, yaitu dengan menggunakan aplikasi Google Form. Berarti rata-rata kalau wawancara di sini untuk penguji kepala kemenag atau kepala seksi sekitar 30 menit, di pengawas senior mungkin lebih, bisa jadi 30 menit karena ada penggalian dokumen dan wawancara terkait dengan verifikasi, klarifikasi, serta elaborasi dokumen. Jadi 30 menit, kemudian IT sekitar 20 menit, ya kurang lebih sekitar 1,5 jam. Begitu. Bisa jadi. Baik, berikutnya sudah, slide berikutnya sudah terlihat. Pak Lukman, slide berikutnya sudah terlihat ya? Belum, Pak Haji belum, masih Belum. belum gerak-gerak, belum gerak-gerak.
Oh, belum bergerak. Di slide show-kan aja. Sudah saya selesaikan, tapi kok kenapa lambat ya? Jaringan internet. Halaman berikutnya. Mungkin yang di share-nya yang slideshow-nya, Pak. Iya, udah Pak. Saya Share. juga yang pakai Ya, slideshow. klik share screen yang di. Oke, sudah masuk ya? Sudah. Ya, baik. Berikutnya saya ingin menjelaskan beberapa kisi-kisi penting supaya bisa Bapak Ibu pahami secara bersama. Pertama, terkait wawancara dengan Pak Kasih, atau mungkin Bapak dapatnya bukan Pak Kasih, dapatnya adalah Kepala Kemenag. Atau mungkin Bapak tidak mendapatkan Kepala Kemenag, di wilayah tertentu ada oleh Pak Kabak. Nah, itu materinya adalah 3 hal. Membaca Al-Quran, moderasi beragama, kemudian wawasan kebangsaan. Nah, indikator kuncinya untuk membaca Al-Quran itu adalah membaca lancar, makhrajul huruf, dan tajwid. Dan itu harus menjadi catatan penting. Bahkan Pak Kabid sendiri sudah menjelaskan, perilaku pengawas madrasah tidak bisa baca Al-Quran. Nah, itu menjadi catatan penting. Nah, tekniknya itu variasi. Sebagaimana kemarin waktu pengujian untuk tim penilai, itu ada yang meminta hafalan surat-surat pendek, gitu. Silakan surat pendek apa yang dihafal ditawarkan. Ada juga yang hafalan surat pendeknya ditentukan oleh penguji, oleh Pak Kasih atau oleh Kepala Kemenag itu. Nah, ada juga yang memerintahkan untuk membuka langsung Al-Quran, misalkan surat An-Nisa ayat 64. Nah, maka kita harus bisa membuka surat An-Nisa ayat 64 letaknya di mana, kemudian bisa diminta dibaca. Jadi pada indikator kunci ini perlu saya sampaikan bisa saja terjadi variasi dalam membaca Al-Quran. Ada kemungkinan diminta untuk hafalan surat pendek, yang surat pendek tersebut sudah ditentukan oleh Pak Kepala Kemenag atau oleh Pak Kasih. Ada juga kemungkinan oleh Pak Kasih atau Kepala Kemenag diminta surat pendek apa yang hafal, silakan dibaca. Ada juga kemungkinan diperintahkan untuk membuka Al-Quran dengan memberi instruksi suratnya apa, kemudian ayatnya berapa, sekaligus pengetahuan bagi kita praktek bagaimana kita membuka Al-Quran, mengetahui di mana posisi surat, di mana posisi ayat. Ini indikator kunci yang penting. Nah, beberapa dari penguji itu, baik dari Kanwil yang kemarin itu, kemudian yang sekarang dari Kepala Kemenag ataupun dari Pak Kasih, ada yang melakukan elaborasi. Antara lain pemahaman hukum tajwid. Nah, itu sebagai bentuk tambahan. Nah, ini perlu juga diwaspadai buat kita. Sebab kan tidak semua kepala kantor Kementerian Agama atau Kasih kemudian hanya cukup membaca Al-Quran selesai. Tapi bisa saja kemudian dia meminta untuk pemahaman terhadap hukum tajwidnya. Misalkan Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, itu alnya al-mabna, masuknya kategorinya kan bisa disebut sebagai al-qamariyah, hukumnya adalah izhar qamariyah gitu. Nah, karena dibaca jelas. Nah, itu ada yang sampai seperti itu. Catatan seperti misalkan yang dari Kepala Kemenag itu biasanya adalah Pak Cece Hidayat itu. Dr. Cece Hidayat suka menguji seperti itu. Dan kebetulan beliau sebagai tim penguji karena beliau adalah ketua forum kepala kantor Kementerian Agama se-Jawa Barat. Kemudian yang kedua adalah ada juga sampai mengelaborasi terkait dengan pemahaman nahwu shoroh begitu. Misalkan kenapa bisa dibaca ba, kenapa bisa dibaca b, kenapa dibaca majrur, kenapa dibaca kemudian rofa, kenapa dibaca nasab. Nah, itu kan pemahaman nahwu shoroh begitu. Nah, sejauh ini kan mungkin barangkali kita tidak sampai mendalami seperti itu. Ada yang sampai bertanya, ada berapa sih huruf cer, sehingga bisa melafalkan kemudian membuat
menjadi jer pada kalimat berikutnya. Nah, hal-hal seperti itu kan sebetulnya tidak semua pengawas paham, tetapi barangkali ketibanan Bapak Ibu mendapatkan penguji seperti itu ya wayahna begitu. Itu mah berarti ketibanan jeruk, bagus namanya. Ya, sempat kayak kemarin kan pada saat saya secara pribadi ketika ditanya tentang berapa sejumlah huruf Z, ya saya bilang 19. Karena saya masih hafal terkait dengan nahwu sorobnya. Fajrur biti sa'ati tsumma ashrinata takum fatinan alimah zazufa fahiyya min ila wala wa ankuna. Nah, itu ada jumlahnya yang jumlah 19 itu. Huruf qasam ada berapa. Nah, pasti ada yang melakukan elaborasi. Ya syukur-syukur sih tidak ada. Cukup hanya sekedar membaca, kemudian disuruh menulis Al-Quran. Tapi itu bagian daripada kewaspadaan kita saja. Karena kita belum tentu diuji oleh siapa dan substansinya apakah ada masuk materi indikator penunjang. Sebab dari kami juga tidak bisa kemudian memaksakan dari pihak penguji kepala kantor, kemudian kasih penmat, walaupun sudah beberapa kali kami menyampaikan, kalau bisa tolong baca tulis Al-Quran saja cukup, tidak perlu dielaborasi sampai sejauh pada nahwu shorob. Tetapi kemudian ya biarin aja, itu menjadi hak mereka. Kita tidak bisa memprotes. Kemudian yang terakhir terkait dengan menulis Al-Quran atau surat pendek. Nah, pada menulis surat pendek pun prakteknya kemarin pada saat tim penilai ada yang diminta menulis, ada yang tidak begitu. Nah, tetapi secara umum ada yang diminta menulis. Oleh karenanya dipersiapkan saja pada aspek yang membaca Al-Quran itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah moderasi beragama. Nah, indikator kuncinya moderasi beragama itu Bapak Ibu harus paham apa sih ya pengertian dari moderasi beragama itu. Nah, ini yang secara umum harus kita pahami terkait dengan pengertian moderasi beragama. Saya pikir banyak literasi-literasi di Google itu yang bisa kita baca terkait dengan pengertian moderasi beragama. Itu yang pertama. Kata kunci yang kedua, Bapak Ibu harus bisa mengeksplorasi penjelasan bagaimana implementasi moderasi beragama di madrasah. Misalkan dalam penerapan di pendidikan di madrasah seperti apa, kemudian dalam penerapan dalam konteks pembelajaran seperti apa. Nah, misalkan kalau dalam konteks pembelajaran itu kita harus menghargai perbedaan pendapat, yang hal-hal yang bersifat furu'iyah dalam konteks pembelajaran ilmu fikih, nah itu sebagai bentuk implementasi moderasi beragama. Kalau dalam konteks di lingkungan madrasah, itu juga keberagaman siswa, itu juga harus menjadi catatan penting bahwa harus ditoleransi. Tidak boleh kemudian menganggap paling benar di antara pendapat-pendapat yang ada, bahwa ini adalah sangat beragam. Jadi dua hal ini menjadi kata kunci yang mesti harus diperhatikan oleh kita. Praktek moderasi beragama di madrasah itu seperti apa, kemudian pengertian moderasi beragama itu seperti apa. Elaborasinya mungkin macam-macam gaya wawancara yang dilakukan oleh Pak Kasih dan Pak Kepala. Kemudian ada yang ketiga, nah ini mungkin bisa jadi sebagai kata penentu. Sikap dan cara pandang atau penyelesaian yang hal-hal yang bersifat intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Biasanya itu dibuat sebuah kasus-kasus tertentu yang diceritakan oleh penguji. Nah, di situ meminta bagaimana sikap kita, posisi kita di mana. Sehingga dengan posisi kita di mana itu penguji bisa melihat apakah kita masuk kategori orang yang moderat atau yang intoleran begitu. Dari sebuah kasus yang diceritakan, kemudian bagaimana sikap kita dan bagaimana cara menyelesaikan kita, disitulah yang bisa saja beragam. Dan itu tidak bisa dalam satu kasus-kasus tertentu, tapi mungkin banyak beragam kasusnya. Makanya saya tidak bisa menceritakan bentuk kasusnya seperti apa. Jadi secara gambaran umum, bahwa kasus itu adalah memberikan cerita terkait dengan perilaku-perilaku seseorang, yang mencerminkan bahwa yang bersangkutan itu ada sesuatu yang tidak memiliki sikap toleransi dalam pandangan perspektif kasus tersebut. Tapi kita diminta untuk mendudukkan posisi kita, kalau kita sebagai
orang yang terlibat dalam kasus tersebut, apa yang harus kita lakukan. Nah, yang dinilai itu adalah sikap dan posisi kita seperti apa, terus bagaimana cara penyelesaiannya. Dengan sikap dan posisi kita, serta mengungkapkan bagaimana cara penyelesaiannya, maka tim penilai itu bisa melihat gambaran bahwa kita itu sebagai orang yang moderat atau bukan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah indikator penunjang nilai-nilai moderasi beragama. Yang kita tahu di Kementerian Agama kan ada beberapa pilar atau nilai-nilai moderasi beragama. Nah, itu sebagai penunjang, ada yang disampaikan pada saat pengujian, ada yang tidak. Tapi kata kunci pentingnya di sini. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah terkait wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu ingin menguji penilai itu adalah sikap dan pandangan kita sebagai warga negara. Biasanya dalam kasus-kasus yang kerap kali muncul di masyarakat terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Nah, di situ kadang-kadang kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Nah, pilihan-pilihan itulah sebagai sebuah alternatif jawaban bagi kita untuk menentukan sikap dalam kasus tersebut. Nah, itu biasanya banyak menceritakan kasus-kasus tentang bagaimana sikap kita wawasan kebangsaan terhadap terjadinya konflik di daerah tertentu. Kemudian apa sikap kita. Nah, itu namanya wawasan-wawasan kebangsaan. Nah, bila perlu juga mungkin ada sebagian tim penilai yang mencoba untuk mengeksplor terkait dengan 4 pilar kebangsaan. Kita tahu 4 pilar kebangsaan itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan NKRI. Nah, itu kan 4 pilar kebangsaan yang tidak boleh kemudian hilang. Nah, itu harus kita pahami secara bersama. Kemudian berikutnya yang terkait dengan tadi masuk materi pengujian. Nah, ini yang berikutnya adalah terkait dengan materi yang indikator untuk tusi kepengawasan. Yang tusi untuk kepengawasan sudah terlihat Bapak Ibu ya? Sudah, Pak Haji. Sudah Ya. terlihat. Baik, yang tusi kepengawasan itu saya coba kelompokkan menjadi 6 ya Bapak Ibu. Nanti kita membangun persamaan persepsi dan itu sudah kita bangun secara bersama dengan tim penilai dari unsur pengawas. Pertama adalah terkait dengan program kepengawasan. Nah, pada program kepengawasan itu ada 5. Yang pertama adalah yang menyangkut tentang Prota, kemudian Prosem, program pembinaan guru dan kepala, kemudian pemantauan standar nasional pendidikan, kemudian yang kelima adalah program penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala madrasah. Nah, dokumen ini kita sudah mengambil kesepakatan dengan tim penilai dari pengawas bahwa boleh dokumen ini dijilid dalam 1 jilid. Berarti dalam 1 jilid itu terdiri dari 5 aspek ini. Atau boleh juga dijilid secara terpisah dalam 5 jilid. Jadi sekali lagi jangan lagi bertanya apakah harus program kepengawasan harus dijilid berapa begitu. Boleh dijilid dalam 1 semuanya. Boleh juga dijilid secara terpisah. Prota tersendiri, Prosem tersendiri, program pembinaan guru dan kepala tersendiri, pemantauan standar nasional tersendiri, program PKG dan PKKM tersendiri. Tapi kalau misalkan mau dijilid sekaligus boleh. Yang penting adalah prinsipnya dasar dokumen itu telah memenuhi unsur substansinya. Begitu. Jadi
Di dalam prota ada beberapa unsur substansi yang harus dipenuhi. Nanti saya jelaskan dalam aplikasi yang terakhir. Itu untuk program kepengawasan. Yang kedua, laporan kepengawasan. Nah, laporan kepengawasan itu adalah laporan hasil pembinaan guru dan kepala, laporan hasil pemantauan standar nasional pendidikan, kemudian laporan hasil PKG dan PKKM, kemudian laporan evaluasi hasil pengawasan. Nah, yang 4 ini tidak boleh dijilid sekaligus, ini wajib terpisah. Jadi laporan yang 4 ini tidak boleh dijilid satu rangkap, tetapi harus dijilid terpisah. Berarti ada 4 jilid. Jika di atas dijilid dalam satu rangkap, boleh. Kalau di sini tidak bisa, harus terpisah. Kemudian yang ketiga adalah program BIMLAT, profesionalisme guru dan kepala. Jadi ada program bimbingan dan pelatihan profesionalisme guru di KKG, MGMP. Yang kedua adalah program bimbingan dan pelatihan profesionalisme kepala di KKM. Sesuai dengan Permen Pan RB nomor 21 tahun 2010. Jadi BIMLAT dengan program yang terkait di sini dengan PKG kepembinaan guru itu berbeda. Kalau di sini ke wilayah binaan. Tapi kalau sudah BIMLAT bukan ke wilayah binaan, tetapi ke forum KKG kalau guru atau MGMP, sedangkan kalau ke pengawas, kalau untuk kepala adalah di KKM. Jadi bedanya di mana? Kalau BIMLAT dilaksanakannya di organisasi kelompok kerja, kalau yang ini program kepengawasan dilaksanakannya di madrasah binaan. Tetapi bisa saja terjadi di program yang BIMLAT ini di dalamnya ada madrasah binaan kita atau ada guru kita. Tetapi yang membuat surat keterangan kita telah melaksanakan pembinaan itu adalah organisasi pokjanya, KKG atau MGMP atau KKM. Kalau di sini yang membuat surat keterangan itu adalah kepala madrasah binaan kita. Nah, itu beda. Nah, kalau yang ketiga, program BIMLAT dan profesionalisme guru dan pengawas, nah dokumen program ini dapat disatukan atau boleh dipisahkan. Jadi berarti ada 2 jilid kalau dipisahkan. Ada program BIMLAT khusus guru, ada program BIMLAT khusus kepala. Tapi kalau mau disatukan silakan. Berjudul berarti program BIMLAT profesionalisme guru dan kepala, begitu. Berarti 2. Judulnya seperti itu, isinya tetap 2. Kalau mau disatukan. Ini mah hanya persoalan teknis menjilidnya saja. Bahwa substansinya adalah 2. Kemudian yang keempat adalah laporan BIMLAT profesionalisme guru dan kepala. Nah, kalau di atas nomor 3 ini adalah programnya. Kalau yang keempat adalah laporan pelaksanaannya. Nah, pada laporan pelaksanaannya juga sama. Ada laporan BIMLAT di KKG MGMP, ada laporan BIMLAT untuk kepala. Jadi kalau KKG itu untuk pengawas yang RA, MI, sedangkan MGMP itu pengawas untuk MTS dan MA. Tapi apakah bisa bahwa pengawas untuk MA dia diundang oleh Pokja KKG? Bisa. Jadi sepanjang bahwa di situ surat keterangannya ada dari Pokja tersebut, itulah yang disebut sebagai kegiatan BIMLAT. Tapi kalau surat keterangannya dikeluarkan oleh kepala madrasah berarti bukan BIMLAT, tapi namanya pembinaan. Nah, ini dokumennya yang 2 ini bisa disatukan, bisa terpisah. Yang penting substansinya ada, dua-duanya ada. Masuk. Kemudian yang kelima adalah program dan laporan bimbingan terhadap pengawas muda. Nah, ini dilakukan oleh pengawas madya dan pengawas utama. Jadi kalau pengawas muda tidak ada. Tapi kalau untuk pengawas madya dan pengawas utama melaksanakan program bimbingan terhadap pengawas muda dan ini ada programnya, ada laporannya. Kalau dilakukan itu bisa menambah poin. Nah, ini dokumen program dan laporannya dibuat secara terpisah.
Jadi ada program pembimbingannya, ada laporan pembimbingannya. Kemudian mungkin ada di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, di kelompok kerja pengawas di kabupaten masing-masing itu kan bisa saja berbeda. Pengawas mudanya ada satu. Apakah semua pengawas madya harus melaksanakan pembimbingan terhadap pengawas muda? Nah, itu harus ada representasi satu atau dua. Jadi salah satu saja itu biasa dianggap sebagai memenuhi kecukupan. Sebab kan tidak mungkin kalau kemudian pengawas mudanya ada satu, kemudian dibina oleh banyak pengawas madya begitu. Paling juga satu dua yang bisa membuat, yang bisa melaksanakan untuk pembimbingan tersebut. Jadi kalau pengawas madya tidak melampirkan program dan laporan pembimbingan terhadap pengawas muda, sebetulnya tidak akan ada masalah selama sudah ada yang melakukan. Jadi prinsipnya nomor 5 itu adalah fardu kifayah. Asal di kabupaten kota itu sudah ada yang melaksanakan, berarti sudah selesai. Tapi kalau tidak ada yang melaksanakan satu pun, ya berarti belum selesai. Jadi yang nomor 5 itu sistemnya adalah fardu kifayah. Yang keenam adalah laporan hasil kepengawasan tingkat kabupaten. Nah, ini sebetulnya laporan evaluasi hasil kepengawasan tingkat kabupaten itu dilakukan oleh pengawas utama. Tetapi dalam klausul di Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 itu, jika pengawas utamanya tidak ada, maka dapat. Sekali lagi, jika pengawas utamanya tidak ada, maka dapat dilakukan atau pembuatan laporan hasil evaluasi kepengawasan tingkat kabupaten itu oleh pengawas madya. Dengan kalimat ungkapan dapat berarti bisa juga tidak, bisa juga boleh, bisa juga dilakukan. Sehingga kami memberikan kesimpulan dokumen yang nomor 6 ini sifatnya adalah sebagai tambahan. Jika dibuat ya dapat poin tersendiri, jika tidak dibuat ya tidak apa-apa begitu. Itu saja sebagai sebuah alternatif. Jadi sebetulnya ini adalah tugas pengawas utama. Cuman jika di kabupaten kota itu tidak ada pengawas utama, maka pengawas madya itu dapat membuat seperti itu. Mungkin di Provinsi Jawa Barat kita belum punya pengawas utama. Misalkan di Kabupaten Garut, saya secara pribadi di Kabupaten Garut tidak ada itu pengawas utama, semuanya pengawas madya. Nah, masing-masing pengawas madya itu punya hak untuk melaporkan hasil kepengawasan tingkat kabupaten. Nah, mestinya kalau mau jujur harus dilakukan memang ini menjadi tanggung jawab Ketua Pokjawas saja begitu untuk membuat laporan evaluasi hasil pengawasan tingkat kabupaten. Tapi akhirnya nanti Ketua Pokjawas yang akan mendapatkan poin. Tetapi kalau tidak membuat ya tidak apa-apa. Nah, itu terkait materi tusi kepengawasan. Berikutnya saya ingin share screen yang terkait dengan tadi materi tusi kepengawasan sudah. Saya ingin masuk ke aplikasi untuk evaluasi diri yang sudah dibuat oleh Kang Hajindas. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak Lukman terlihat? Sudah Pak Haji. Sudah terlihat. Jadi IT tadi sudah saya jelaskan, kisi-kisi moderasi beragama sudah, kemudian wawasan kebangsaan sudah, tusi kepengawasan sudah. Nah, tusi kepengawasan kalau Bapak Ibu ingin melakukan evaluasi diri, ini bisa yang dibuat produknya oleh Kang Hajindas. Nah, Bapak Ibu bisa input data sendiri di sini, kemudian yang terpenting adalah ini yang harus dilakukan di tool Evadir. Nah, di tool Evadir, yang tadi saya sampaikan bahwa setiap program yang kita buat harus memenuhi unsur substansinya apa saja yang harus ada. Misal ini menyusun program kepengawasan. Pertama kita program kepengawasan ini harus memiliki program kepengawasan tahunan atau prota yaitu 6 aspek. Apa saja 6 aspek itu? Identitasnya ada, pendahuluannya ada, identifikasi dan analisis hasil kepengawasan tahun sebelumnya ada, program kepengawasannya ada, penutupnya ada, kemudian lampiran programnya ada. Nah, pada buku kerja kepengawasan yang terbaru, RPA dan RPM ini sudah tidak masuk lagi di lampiran, tapi sudah masuk bagian daripada program di dalam.
Jadi kalau misalkan menanyakan kok kenapa tidak di lampiran, RPA RPM-nya sudah masuk di dalam program itu, bukan di lampiran. Jadi Bapak Ibu gampang, tinggal checklist saja di sini. Identitas ada, misalkan pendahuluannya ada, identifikasi dan analisis pengawasannya tidak ada, ya berarti kosong itu, di delete. Jadi ini jangan dirubah, yang dirubah di sininya saja. Nah, program kepengawasannya ada, penutup ada, lampirannya ada. Nah, lampirannya ada. Kalau misalkan lampiran tidak ada, ya di delete saja begitu. Jadi secara otomatis ini akan muncul nilainya. Kemudian memiliki program pembinaan guru dan kepala madrasah yang memenuhi 8 aspek. Itu yang dimaksud dengan substansinya tadi, 8 aspeknya. Ada materi pembinaannya, ada tujuan sasarannya, ada indikator, ada strategi, ada skenario, ada sumber daya, ada penilaian dan instrumen, ada rencana tindak lanjut. Pak Munib, saya tidak ada ini penilaian dan instrumennya. Berarti di delete oleh Bapak, rencana tindak lanjutnya tidak ada juga, penilaian tidak ada, berarti kosong. Kemudian, saya ada Pak Munib ini, ya berarti tulis di sini checklist, tinggal di checklist saja. Gitu. Jadi nilai di sini akan berubah sendiri. Kemudian yang berikutnya memiliki program pemantauan 8 standar nasional pendidikan yang memenuhi 8 aspek. Masih ada pertanyaan di antara pengawas itu bahwa pengawas muda itu tidak sampai kan Pak Munib untuk pemantauan terhadap 8 standar itu hanya 4. Tidak Pak, berdasarkan Permendikbud yang terbaru itu, yang nomor 15 tahun 2018 itu sudah dirubah. Bahwa semua pengawas tidak mengenal muda, madya maupun utama sama melakukan pemantauan terhadap 8 standar. Jadi tidak lagi ada istilah 4 standar, 8 standar. Perubahan dari Permendikbud yang 143 itu. Nah ini ada materi unsurnya. Ada nggak Pak Munib materinya? Dicek aja nanti di programnya oleh penilai itu. Materi pemantauan 8 SNT-nya nggak ada. Tujuannya juga nggak ada. Indikatornya juga tidak ada. Kemudian ternyata strateginya dilihat juga di dokumen tidak ada. Skenarionya juga tidak ada. Sumber dayanya ada nggak? Ternyata tidak ada. Penilaian dan instrumennya juga tidak ada. Rencana tindak lanjutnya tidak ada. Ya sudah, selesai. Kita hanya akan dapatkan poin 1. Kira-kira seperti itu. Kalau materinya misalkan ada, ya checklist. Kemudian tujuannya ada, kita checklist. Indikatornya ada, kita checklist. Ini strateginya ada, kita checklist. Kemudian skenarionya ada. Ternyata kita hanya memenuhi batas ambangnya adalah hanya sampai strategi, yang lainnya tidak ada, ya berarti dapat nilai 2. Ternyata strateginya, sumber dayanya ada, kita tambahkan berarti di sini maka nilainya akan 3. Nah bergeraknya angka 3 itu ketika sudah terpenuhi 70% ke atas. Kalau belum terpenuhi 70% ke atas dari unsur-unsur yang ada ini, maka tidak akan bergerak angka 3. Begitu. Kemudian memiliki program penilaian kinerja guru dan atau kepala dan seterusnya. Sampai terus Bapak Ibu. Nah, kecuali yang ini jangan. Memiliki rencana kepengawasan akademik yang terkait dengan BK. Karena kita bukan pengawas BK, maka ini dikosongkan pun atau tidak ada pun tidak pengaruh dalam penilaian. Sekali lagi, nomor item ini, kalaupun kita tidak melakukan, tidak akan ada pengaruh terhadap penilaian. Gitu kira-kira Pak. Jadi kalau tidak ada pun, tidak akan berpengaruh terhadap penilaian. Berikutnya, dari total keseluruhan ini, kalau Bapak Ibu conteng semua, semuanya ada, maka tinggal lihat di nilai FADIR, akan terlihat nilainya 100 semua, jadi nilai akhir predikatnya adalah 100. Komponen 1, komponen 2 100, komponen 3 100, kemudian komponen 4 juga 100. Yang ini akhirnya nilai yang akhir. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan, sekarang dokumennya mungkin ada yang belum dijilid, tinggal dicek kembali saja setiap masing-masing item di sini yang ada. Kemudian apakah sudah terpenuhi atau belum. Kalau sudah terpenuhi, kemudian Bapak Ibu bisa langsung cek di nilai akhir. Kira-kira nilai akhir kita berapa di situ. Nah, ini nilai akhirnya bisa saja berbeda begitu.
Nah, itu kira-kira insya Allah nanti Kang Ajindas sudah mewakafkan ini buat Bapak dan Ibu semuanya untuk di-share kepada pengawas yang membutuhkan dalam rangka Evadil seperti ini. Untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Beberapa hal yang masih kemudian ingin Bapak Ibu gali lebih jauh, kita lakukan forum tanya jawab. Terima kasih. Untuk sementara akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh Raisen yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan. Raisen, di sini sudah ada Pak Haji. Ibu Sri Ambarwati, silahkan dibuka mikrofon. Iya, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dr. Munib, ya mau menanyakan. Kalau untuk yang indikator BK, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya melakukan itu, pengaruh nilai atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, jika untuk pengawas muda, kalau untuk pengawas yang madya dan utama itu kan melakukan pembimbingan ya kepada pengawas muda. Kalau untuk indikator pengawas muda sendiri itu bagaimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada lagi, satu lagi, Pak Haji, mau dijawab langsung atau ditampung dulu, Pak Haji? Dijawab langsung aja biar nanti tidak Oh iya, berulang. silakan dijawab dulu ya. Ya. Dari Ibu Sri Yang Ambarwati. pertama, tidak akan mempengaruhi terhadap program kepengawasan kepada guru BK. Jadi apakah menambah poin atau tidak, nah itu mudah-mudahan saja nanti tim penilai bisa mempertimbangkan. Tetapi jangan sampai bahwa program BK-nya ada lengkap gitu, tetapi program yang menjadi kewajiban kita tidak ada. Nah, itu yang menjadi persoalan. Yang penting unsur-unsur yang tadinya dulu terpenuhi, kalau BK itu dianggap sebagai unsur tambahan poin saja. Itu. Kemudian berikutnya pengawas muda, ketika yang bersangkutan itu pengawas muda tidak ada bimbingan ya tidak berpengaruh. Kalau pengawas madya kemudian dia melakukan bimbingan, yaitu punya tambahan poin. Kalau dia tidak membuat ya tidak ada tambahan poin saja. Gitu. Pengawas madya terhadap pengawas muda. Karena bukan apa-apa faktornya, nanti kita tinggal dibicarakan di tim penilai. Kan tim penilainya pengawas sendiri, Bu. Teman-teman kita juga begitu yang substansi ini. Kalau yang bersangkutan misalkan di Kabupaten Ciamis ada pengawas mudanya 2, kemudian dibimbing sudah ada yang membuat, siapa nih yang pernah yang membuatnya akan ketahuan. Oh ada, kalau sudah ada yang membuat berarti sudah terpenuhi, artinya fardu kifayah itu sudah dilakukan. Yang membuatnya ya mungkin ada tambahan poin. Berarti yang tidak membuat ya tidak akan punya pengaruh aja. Itu tidak ada tambahan poin, tetapi kewajibannya sudah dilakukan, tidak mengurangi. Itu kira-kira Bu Sri. Oke, baik. Terima Ya. kasih Pak Dokter. Cukup Bu Sri. Kalau cukup kita lanjut dengan penanya berikutnya dari Pak Ripahi. Silahkan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ya, langsung warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja Pak. Saya baca di Juknis penyusunan laporan kinerja pengawas sekolah pada madrasah tahun 2016 ya. Itu di bab 4 laporan tahunan pengawas sekolah. Ada 4 laporan yang harus dibuat oleh pengawas dan saya tertarik pada laporan yang ketiga. Laporan yang kedua ya, di poin D itu ada laporan pembimbingan pengawas sekolah muda atau pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok. Kalau boleh, ini mohon penjelasan. Kalau tidak salah, tahun kemarin ada perekrutan perekrutan calon pengawas. Dan ada beberapa pengawas madrasah yang mendapat tugas untuk menjadi pengawas pembimbing ya. Menjadi mentor, Pak. Iya, mentor, betul, mentor dalam mentor bagi calon pengawas. Nah, misalkan ada program dan laporannya, apakah itu juga menjadi poin penilaian itu?
Dan yang berikutnya, kalau di kabupaten atau kota tersebut memang ternyata belum ada atau tidak ada pengawas yang ditugaskan menjadi pengawas pembimbing ya, pengawas pembimbing bagi pengawas sekolah atau madrasah muda, itu apa tadi dijelaskan Pak Haji Munib bahwa berarti semuanya tidak melaksanakan kalau tidak ada satu pun. Tapi kalau memang misalnya ada, apakah itu harus dibuktikan dengan SK dari Kasipenmad atau dari Kepala Kemenag atau dari Ketua Pokjawasnya atau apa buktinya? Bukti bahwa dasar kami sebagai pengawas madya membimbing pengawas muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Yang pertama Pak Ripai dari Indramayu ya. Iya. Pertama bahwa membimbing kita sebagai mentor untuk cawas itu tidak masuk sebagai bentuk laporan karena statusnya adalah cawas. Cawas. Iya. Bahasanya di Permenpan RB itu jelas bahwa kita membimbing pengawas muda. Berarti pengawas muda itu golongan 3C dan 3D. Oh, iya betul. Gitu. Oke. Kemudian yang kedua, bukti kita melaksanakan terkait dengan pembimbingan terhadap pengawas muda, sebetulnya buktinya include dengan dokumen. Program dan laporan. Ya, Dina program sama laporan. Dasarnya Kenapa? barangkali Karena SK itu ada nggak? ya, karena itu sudah bagian daripada TUSI yang tidak bisa dipisahkan. Cuman ini bincang-bincang dari tim penilai karena di kabupaten kota itu ada yang pengawasnya semua madya, berarti kan tidak melakukan. Betul. Nah, karena tidak ada melakukan ya sudah, nggak ada masalah. Begitu. Sekarang kalau ada satu pengawas mudanya, misalkan jumlah pengawasnya ada 30, pengawas mudanya ada satu, apakah 29 berebut untuk satu orang? Kan tidak. Jadi cukup satu atau dua, sehingga pada akhirnya bahwa ketika itu sudah dilakukan oleh satu atau dua pengawas madya, ya sudah terpenuhi fardu kifayahnya. Tetapi bagi yang tidak melaksanakan bukan berarti salah, karena sudah ada yang membimbing. Nah, cuman yang membimbing diberikan nilai tambahan itu saja. Kira-kira. Pak, makasih ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Lanjut. Ya, berikutnya ada Pak Momon. Pak Momon, silakan dibuka mikrofon. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih luar biasa kepada Pak Dr. Munib yang telah menyampaikan pemaparan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan semua pengawas sukses, lancar dalam PKPM sekarang. Ada poin yang perlu disampaikan, mungkin ini juga hilapiah, kaitan dengan rujukan kita dari Juknis atau pedoman penyusunan laporan kinerja pengawas madrasah dan pengawas PAI pada sekolah tahun 2016 dari Dirjen Pendis, bahwa dalam pengemasan pelaporan, kalau yang pertama program pengawasan bisa dalam satu jilid, barangkali kalau melihat ke Juknis atau pedoman 2016, laporan pun bisa dibuat satu jilid. Baik untuk pembinaan, pemantauan, PKG maupun PKKM. Karena kita merujuk ke program pun bisa satu jilid. Gitu. Mohon ada kepastian karena mayoritas di kami untuk program satu jilid, laporan pelaksanaan satu jilid, evaluasi satu jilid, Bimlat pun 3 ya, program, pelaksanaan, dan evaluasi. Mohon dilapiah ini dipertegas agar kami bisa berseragam atau memang kami sudah dijilid persiapan untuk tanggal 25-26 ini. Jadi untuk pelaporan masih bisa di satu jilidkan, tidak menjadi 4 kot'i seperti kolom dokumen di bagian yang kedua tayangan tadi. Terima kasih Pak Dr. Hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Momon. Di awal kita tim itu sudah hampir
rapat Zoom 2 kali terkait dengan dokumen laporan itu. Jadi kalau untuk yang kepengawasan barangkali masih bisa ditoleransi dalam 1 jilid asal substansinya masuk. Tapi dalam laporan diupayakan terpisah. Sebab itu kan nanti di dalam laporan itu bukti fisiknya berbeda-beda supaya tidak terlalu membingungkan. Misalkan pertama laporan pembinaan guru dan kepala. Maka ada surat keterangannya, kemudian ada foto, ada daftar hadir. Nah, supaya tong pabelit saja begitu supaya memudahkan. Dikhawatirkan kalau di dalam 1 jilid rangkaian kemudian lampirannya di paling akhir semua kita lakukan jadi bingung ini mana yang pemantauan, mana yang pembinaan terhadap kepala, ini mana yang pembinaan terhadap guru, kemudian mana yang penilaian kinerja kepala madrasah, mana yang PKG. Nah, itu saja sebetulnya substansi yang pentingnya. Nah, tapi kalau misalkan dalam 1 jilid sudah teruntun secara sistematis, misalkan pertama laporan pembinaan guru dan kepala, kemudian langsung lampirannya lengkap dengan foto-foto, kemudian dibatasi dengan warna biru, baru masuk laporan terkait dengan pemantauan. Nah, itu akan lebih nyaman, hampir sama saja dengan jilid terpisah. Tapi yang seringnya itu kan di 1 jilid kan, kemudian lampiran foto surat keterangannya kan dibelakangkan semua, dicampur adukan. Nah, itu ya kalau gado-gado seperti itu jadi bingung, itu aja. Substansinya mah sama gitu. Itu kira-kira Pak Dr. Muhammad, makasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Muhammad. Berikutnya ada Pak Dedi Jubaidi ya. Silakan Pak Dedi dibuka mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Dokter. Memang saya tidak masuk sejak awal, jadi agak telat masuknya tadi. Tapi dari yang disampaikan Pak Dokter, Pak Habib, itu saya tidak mendengar atau mungkin saya akibat lambat masuk. Pertama, saya tidak mendengar apakah PKPM ini dilaksanakan tiap tahun atau setahun sekali. Yang kedua, saya juga belum mengetahui atau tidak mendengar penjelasan bagi yang misalnya seperti saya yang misalnya anggaplah rendah begitu dari sisi tindak lanjutnya begitu. Kalau dalam bahasa lain, misalnya pengawas yang kurang kompetensi, rencana tindak lanjutnya seperti apa. Bahkan terus terang saya secara pribadi, jadi saya belum tahu Pak nilai yang tahun yang lalu itu, sebenarnya saya belum tahu ada kondisi 40, 50, 60, 70 atau itu barangkali Pak Dokter saya mohon informasi dari terima kasih. Terima kasih Pak Dedi dari Majalengka ya. Ya. Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa sesuai SK Dirjen Pendis itu yang tahun 2016 untuk penilaian kinerja pengawas madrasah maupun penilaian kinerja guru, kemudian kalau itu yang khusus mengatur tentang pengawas madrasah itu dilakukan setiap tahun sekali. Mestinya sesuai juknis itu dilakukan pada bulan November gitu. Di awal atau di minggu ketiga bulan November kemudian sampai Desember. Cuman kalau Kanwil itu kan yang menyelenggarakan, jadi mereka kan karena berbasisnya DIPA ya seperti ini. Harusnya dilakukan tahun 2022, dilakukan tahun 2023. Sehingga saya juga kadang-kadang ada merasa bahwa bagi yang pensiun di sebelum bulan Oktober 2024, maka tidak perlu lagi dilakukan penilaian kinerja pengawas madrasah. Padahal kan substansinya mah harus, karena ini kan penilaian kinerja pengawas madrasah tahun 2022. Yeah. Jadi kalau bulan sekarang yang bersangkutan pensiun pun, maka wajib dia dilakukan penilaian. Karena ini penilaiannya tahun 2022. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa penilaian kinerja pengawas madrasah itu
sejatinya adalah nilai yang diperoleh dari hasil substansi tadi diinput di simpatika begitu. Dan di simpatika itu di S29, kalau di guru kan nilai PKG, kalau kepala itu dinilai PKKM-nya, ya PKKM-nya itu sudah masuk di simpatika di input. Tetapi pengalaman tahun kemarin kita meminta hasil print out-nya itu ternyata yang diperoleh adalah hasil rekap nilai dari penilaian kinerja pengawas madrasah itu. Di mana rekapnya disitulah yang kemudian menjadi persoalan. Karena nilai substansi tusi kepengawasan digabungkan dengan BTQ, wawasan kebangsaan, dan IT. Jadi bisa terjadi pada tahun kemarin pada saat pelaksanaan itu, nilai tusi kepengawasannya dari aspek dokumen dia bagus, mungkin 80. Tapi karena IT-nya jeblok 50 atau BTQ-nya jadi 20, jadi pada akhirnya rata-ratanya kecil. Dan itu kan tidak boleh dijumlahkan. Nah itu sudah kita negosiasi, sehingga yang tahun sekarang tidak terjadi lagi. Print out yang dikeluarkan nanti buat pengawas masing-masing adalah khusus yang terkait dengan tusinya. Tetapi oleh Pak Kabid, walaupun yang di print out itu tidak ada nilai BTQ, tidak ada nilai wawasan kebangsaan, dan tidak ada nilai moderasi beragama, tidak ada nilai IT, tetapi ada catatan penting bagi Pak Kabid itu yang terkait dengan BTQ, sama moderasi beragama dan wawasan kebangsaan. Nah, bentuk catatan pentingnya ini akan menjadi perhatian, kebijakan. Terakhir kemarin itu adalah bisa saja menjadi evaluasi. Tahap awal ini sekarang mungkin tahap peringatan, kemudian tahap berikutnya adalah untuk sementara di penundaan tunjangan sertifikasinya. Bisa jadi kalau tidak ada perbaikan lagi, tahap berikutnya adalah yang bersangkutan akan diturunkan lagi menjadi guru. Nah itu informasi dari Pak Kabid yang menyampaikan, termasuk juga Pak Kanwil. Karena itu wanti-wanti sebagai pengawas madrasah, mestinya persyaratan itu adalah sudah harus terlaksana. Dan hal yang positif yang pernah terjadi pada tahun kemarin itu ketika tidak bisa baca Quran, pengawas itu ada yang di beberapa kabupaten kota pengawas kemudian belajar mengaji untuk bisa baca Quran. Itu nilai positif yang diungkap oleh Pak Kasih DTK dan itu terjadi di beberapa kabupaten. Karena pengawas tidak bisa ngaji, tidak bisa baca Quran, jadi pada akhirnya disarankan untuk belajar dan dia mau belajar walaupun sudah tua, nggak ada masalah. Walaupun dalam pikiran kita sebetulnya sama di antara Bapak Ibu bahwa persoalan baca tulis Al-Quran mestinya sudah selesai pada saat sebelum menjadi pengawas begitu. Tapi nampaknya kebijakan itu terus berulang seperti itu yang dilakukan oleh kepala bidang. Jadi sekali lagi Pak Dedi, kalau menyangkut kebijakan saya tidak bisa mengambil keputusan karena itu wilayahnya wilayah Kanwil, wilayah bidang, saya hanya menyampaikan. Tapi apa yang saya sampaikan sudah diakomodir. Antara lain adalah bahwa nanti print out itu sudah langsung bisa diterima oleh Bapak Ibu hasil penilaian kinerja pengawas madrasah dalam bentuk print out. Dan di dalamnya tidak ada nilai yang terkait dengan BTQ, kemudian moderasi beragama, dan seterusnya, atau IT. Hanya khusus menyangkut tusi kepengawasan saja. Nah, tindak lanjutnya tadi yang saya sampaikan akan menjadi perhatian bagi pihak berwenang, khususnya adalah kepala bidang melalui Kanwil, melalui kepala bidang untuk memantau perkembangan kita, apakah ada kemajuan atau tidak. Mungkin bagi yang lemah IT barangkali ada nilai toleransi lah, sambil mereka mengejar, karena kita kan sudah era digitalisasi. Nah, bagi yang tidak baca Quran ini yang menjadi perhatian penting bagi kepala bidang dan Kanwil, karena kita adalah pengawas madrasah. Itu aja Pak Jadi, bahwa tahun kemarin memang ada masalah terkait dengan penilaian itu. Dan kita bisa selesaikan secara internal di kabupaten kota masing-masing. Tapi tahun sekarang insya Allah di JFU nanti sudah ada dipersiapkan, hasil nilai itu bisa di print out. Dan itu hanya menyangkut tusinya saja, tidak ada BTQ. Sedangkan nilai BTQ segala macam itu di hidden nanti akan disampaikan oleh kepala Kemenag masing-masing untuk dijadikan perhatian penting khusus beberapa pengawas yang barangkali perlu ada perbaikan dalam BTQ dan wawasan kebangsaan. Terima kasih Pak Dedi. Ya, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dedi. Berikutnya ada Pak Oma. Silahkan dari Cirebon ya. Dibuka mikrofon. Ya, silahkan.
Pak Oma, silakan dibuka. Ya, silakan Pak, bertanya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jelas kedengaran suara saya, Pak Dokter? Terdengar clear Pak, jelas. Terdengar jelas, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Tidak banyak yang ingin saya tanyakan. Tadi sebagian sudah disampaikan melalui pertanyaan Pak Dedi, masalah akumulasi hasil rekapan itu sudah disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Mudah-mudahan diakomodir oleh pihak Kanwil. Bukan apa-apa, terkadang yang substansinya itu terkalahkan oleh yang subjektifnya gitu ya. Seperti BTQ, moderasi, memang itu penting, tapi kan tidak sesuai dengan juknis yang ada di Peraturan Dirjen Pendis nomor 694/2014. Itu sudah dijawab tadi. Itu mah ada satu hal Pak Dokter, barangkali pernah ada informasi atau penjelasan efek dari PKPM ini selain untuk meningkatkan kinerja pengawas, ada tidak? Ini kan terkadang kalau penjelasan Pak Kabid sendiri tentang ya apalagi sekarang masih menggebu-gebu, masih muda beliau, terkadang kan ada efek dari punishment dan rewardnya. Itu yang perlu kami tanyakan. Yang kedua, Pak Dokter, yang terkait dengan masalah yang ada hubungannya dengan contoh yang PKKM saja, itu sebetulnya tidak ada TL-nya, tindak lanjutnya. Bahkan ada yang terbengkalai kalau tidak ngurus sendiri SK perpanjangan jabatan kepala, terutama di Madrasah Ibtidaiyah Negeri ini, MIN. Ini banyak yang ngurus sendiri, mengusulkan sendiri karena secara legalitas formalnya SK-nya sudah habis di tahun 2022. Ada yang sampai sekarang belum keluar SK panjangannya. Itu yang saya bilang, jadi tidak hanya menggebu-gebu di dalam proses, tapi endingnya proses ataupun hasilnya itu tidak ada pencerahan. Dan saya ini yakin tetap ada efek positifnya untuk meningkatkan kinerja kami sebagai pengawas madrasah untuk meningkatkan pembinaan dan lain sebagainya di madrasah atau RA binaannya masing-masing. Terima kasih Pak Dokter, itu mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Baik, terima kasih Pak Oma ya tadi ya. Ya, Pak Oma dari Cirebon. Oke. Cirebon. Jadi saya kasih gambaran dulu sebentar, Bapak. Sudah terlihat Pak ya? Ya, jelas Pak. Oke. Sebetulnya Bapak Ibu bahwa kegiatan PKG ini kan untuk guru. Kemudian PKKM ini kan untuk kepala. Nah, kalau pengawas itu namanya PKPM. Nah, ini pengawas. Nah, guru itu sudah rutin dilakukan, dari mulai dilakukan oleh pengawas sampai kemudian dilakukan oleh kepala madrasah dan guru senior. Jadi sudah rutin dilakukan dari mulai oleh pengawas, kemudian oleh kepala madrasah dan guru senior. Kemudian kepala mulai SK Dirjen terbit yang nomor 1111 tahun 2019 itu sudah mulai bergulir. Ada tahunan, kemudian ada 4 tahunan. Nah, hanya pada penilaian kinerja kepala madrasah ini, khususnya adalah yang swasta, itu sudah menjadi kewenangan kabupaten kota masing-masing. Jadi silakan diatur ketua Pokjawatnya berkoordinasi dengan kepala kantor Kementerian Agama melalui seksi madrasah. Nah, ini model di Kabupaten Garut sudah dilakukan selama 2 tahun terakhir ini secara serentak. Jadi mulai dilakukan secara serentaknya untuk kepala madrasah swasta itu baru 2 tahun. Padahal SK Dirjennya kan sudah dari tahun 2019 gitu, kira-kira. Jadi kalau baru 2 tahun dilakukan secara serempak di swasta, itu baru 2 tahun, berarti beberapa tahun kita tidak melakukan penilaian kinerja terhadap kepala madrasah. Sedangkan untuk negeri itu menjadi kewenangan bidang Pak Kanwil melalui bidang Penmad.
Nah, ketika menjadi kewenangan bidang Penmat, memang di dalamnya ada unsur bahwa yang mengangkat itu adalah sebagai ketua penilainya adalah pengawas pembinanya, kemudian pengawas yang ditunjuk. Nah, pengawas yang ditunjuknya itu wewenang bidang. Nah, tetapi kepala bidang sudah dikonfirmasi bahwa saya tidak akan mengeluarkan kalau tidak ada ajuan. Sehingga bagi kepala madrasah negeri yang tahunan itu, yang 1 tahunan, ada yang dilaksanakan, ada yang tidak. Yang dilaksanakan itu ketika kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Kotanya mengajukan untuk dilaksanakan penilaian dengan menunjuk nama-nama pengawas senior dari kabupaten kotanya masing-masing. Misal di Cirebon itu melakukan, kemudian di kabupaten mana yang ada sudah melakukan, di Kabupaten Garut sendiri belum secara serentak dilakukan karena kita belum mengajukan ke kepala bidang. Jadi walaupun itu kewenangan kepala bidang, tapi kabupaten kotanya kalau tidak mengajukan tidak. Mestinya tanpa harus mengajukan kepala bidang itu dari Kamil melaksanakan kegiatan penilaian terhadap kepala madrasah negeri yang 1 tahunan. Jadi lebih cenderung kepala bidang itu membidiknya yang 4 tahunan. Nah, ini yang 4 tahunan itu sebagai evaluasi karena di regulasi terkait dengan kepala madrasah itu adalah bisa 2 sampai bisa diperpanjang 3 periode. Begitu. Jadi bisa saja ada kepala madrasah yang terus sampai 3 periode berturut-turut dia menjabat. Tapi mestinya dalam aturan itu ketika periode 3 mestinya dimutasikan. Tapi kan akhirnya kita tidak paham itu menjadi urusan kebijakan kepala kanwil begitu. Nah, itu yang terkait dengan penilaian kinerja kepala madrasah. Nah, penilaian kinerja pengawas madrasah pun sama. Mestinya harus dilakukan setiap tahun. Karena nilainya itu diinput di Simpatika. Cuman terjadi beberapa perbedaan. Pertama ada yang melaksanakan gitu. Secara internal, Pak. Ada yang tidak melaksanakan. Dan inti poinnya kan sejarahnya dulu bahwa kalau kita ingin masuk ke SKP, ya harus dilakukan penilaian kinerja dulu. Guru juga kalau ingin bikin SKP ya harus PKG dulu. Gitu. Sama pengawas juga kalau ingin membuat SKP ya harus dibuat hasil terkait dengan penilaian kinerja pengawasnya dulu. Tidak ujuk-ujuk langsung kita punya SKP baru kemudian penilaian kinerja pengawasnya dibuat belakangan karena untuk memenuhi kenaikan pangkat saja. Nah, itu yang kita sebut tahun-tahun sebelumnya penilaian kinerja pengawas itu dilakukan ada beberapa model, ada yang melaksanakan, ada yang tidak melaksanakan. Nampaknya dari bidang atau provinsi itu dia mungkin baru ngelihat terkait dengan juknis penilaian kinerja pengawas madrasah. Bahwa di situ pun sebetulnya yang punya kewenangan menilai itu adalah kepala kantor, kemudian kasih, kemudian yang kedua adalah pengawas senior. Jadi di tingkat kabupaten kota. Hanya karena di juknis itu ada bahasa dikoordinasikan antara kanwil dengan tingkat kabupaten kota, maka di situ bidang menjadi wilayahnya ikut masuk. Ketika ikut masuk berarti juga ikut ngatur dalam kegiatan penilaian kinerja pengawas madrasah ini. Tadi saya sudah sampaikan ada reward dan punishment-nya. Sementara ini karena kita baru 1 tahun berjalan kegiatan yang dikoordinasikan oleh bidang, maka di ambang awal itu sesuai dengan arahan Pak Habib kita masih bersifat evaluatif di tahun pertama. Di tahun kedua ya bisa jadi mungkin dalam bentuk peringatan tertulis gitu. Nah, nanti sudah pada tahun ketiga jika penilaiannya masih kurang begitu, ya punishment-nya tadi tidak dicairkan sertifikasinya. Gitu. Jadi kan minimal kalau kita ingin cair sertifikasinya kegiatan PKPM ini harus baik. Kalau harus baik itu nilainya berapa? Ya nilainya kan 76 minimal begitu. Nilai 76. Nah, jadi kalau ditanya tentang apa reward dan punishment-nya, ya punishment-nya
di awal itu baru tahap evaluasi tahun 2021. Nah, tahun 2022 ini akan menjadi perhatian penting, bisa jadi menjadi peringatan tertulis ketika tidak ada perbaikan. Nah, mungkin saja pada tahun berikutnya adalah bisa saja di tahun sekarang atau tahun berikutnya Pak Kabid menyampaikan bahwa akan ditunda dulu terkait dengan sertifikasinya gitu. Kalau nilainya kurang dari baik itu. Misalkan cukup berarti nilainya kurang dari 76. Nah, tahun-tahun berikutnya bisa saja kalau mungkin aspeknya sangat dalam tanda petik adalah kurang sekali begitu, maka boleh jadi akan diturunkan lagi menjadi guru begitu. Itu yang saya terima penjelasan dari Pak Kabid. Adapun bagaimana mekanismenya, ya bagi kita sebagai pengawas mah hanya melaksanakan kegiatan ini. Urusan yang memberi sanksi dan yang tidak memberi sanksi adalah urusan pejabat pembina. Ya kita berharap mudah-mudahan kita laksanakan PKPM ini dengan baik, kemudian nilainya semua adalah minimal 76, sudah selesai, tidak ada persoalan apa-apa. Mudah-mudahan seperti itu harapan saya. Stressingnya sebetulnya adalah sekarang itu di samping pada aspek dokumen, yang kedua adalah pada aspek yang terkait tadi, PTQ ini yang menjadi hal-hal yang prinsip Pak. Itu sebagai prerequisite atau prasyarat begitu. Yang hal ini masih bisa kita perbaiki untuk tahun-tahun berikutnya. Oleh karenanya kita masih bisa belajar. Kalau belajar itu tidak cukup pada saat kita kecil saja, sekarang juga kita belajar kembali. Kira-kira seperti itu Pak penjelasannya. Mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih. Ya, baik. Ya, silakan Pak Didin berikutnya. Ya, terima kasih Pak Dr. Munip. Mungkin tidak banyak. Ingin mengomentari saja apa yang dikatakan Pak Dr. Munip tadi mengenai kalau kenapa PKKM sekolah madrasah negeri itu tidak tiap tahun. Alasannya kan tadi Pak Kabid bahwa kalau tidak ada usulan kami nggak akan merekomendasi. Nah ini kan seolah-olah ada semacam kebijakan ganda. Toh pengawas juga nggak mengajukan ingin tiap tahun sebenarnya. Toh kenapa harus repot-repot Pak Kabid ingin ada PKPM? Meskipun tadi betul ada regulasinya di Permen yang 111 itu ya 2019. Ada memang tiap tahun gitu. Tapi kalau nggak mengajukan, kenapa tidak? Sebab yang PKM kepala negeri juga itu kan regulasinya tiap tahun itu. Tapi ketika tidak mengajukan tidak diprogres, tidak diinikan. Itu yang pertama. Yang kedua yang juga mungkin jadi bahan bersama adalah mengenai saya lagi mencari regulasinya Pak Munip. Bagaimana agar Pokjawas itu ada anggaran DIPA-nya ini. Ini bagaimana enggak pengawas itu ketika turun ke lapangan masa mengeluarkan gaji sendiri meskipun kan udah include dengan sertifikasi. Tapi nggak cukup gitu. Jadi artinya memang saya lagi mencari apa sih yang itu arti ketika saya ke GTK Jakarta pun itu kebijakan wisdom dari Pak Kemenag masing-masing katanya. Silakan aja lobby kalau gini. Masa sih ketua Pokjawas nggak dikasih laptop hiji acan di provinsi lain Pak itu sampai dikasih motor ya untuk Pokjawas itu. Ya artinya bervariasi ya karena saya suka mencari informasi ke luar Jawa Barat seperti apa sih di sana. Nah, itu sekedar masukan ke teman-teman aja. Jadi nah lobby ini memang harus ada dorongan dari Pokjawas provinsi agar satu suara. Tuh Garut ngomong gini, Cirebon gini, Bandung gini. Oh lama-lama Pak Kemenag akan tahu diri. Oh Pokjawasnya yang difasilitasi meskipun di DIPA tidak ada ya minimal laptop motor mahal gitu. Itu seperti itulah. Bahkan di kami juga Pak yang namanya SPPD sulit sekali. Saya berkali-kali ke Jakarta itu uang pribadi Pak. Memang ada gantinya katanya. Macam-macam lah seperti itu. Nah, artinya memang sulit SPPD juga di kami juga agak susah juga itu dengan alasan seperti itu. Ini sekedar curhat aja ya ke teman-teman. Jadi bukan semacam mengeluh, tidak. Kami masih siap gitu ya. Bekerja sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Ini sebagai dan insya Allah di Silatan nanti juga akan kita perjuangkan kembali. Ya janji Pak Menteri akan memberikan tunjangan khusus pengawas itu akan kejar terus karena lagi yang macet itu di ininya Pak di regulasinya itu tim Pokjanya belum beres-beres untuk peningkatan kapasitas pengawas dengan cara ada insentif di luar sertifikasi loh itu rencananya. Itu saja mungkin Pak ini sebagai
teman-teman juga sering japri ke saya mengenai kok kenapa cenah pengawas di kelas mah tara PKM tiap tahun ya. Saya nggak jawab, diam aja. Ya, ini karena ini rumah kita, ini orang kita, ya kita biasa sama-sama, bukan berarti siapa yang nggak mencari siapa yang salah di sini, hanya sekedar mengartikulasikan ke teman-teman semua bahwa ada persoalan loh di kita ini mengenai kesenjangan seperti itu. Saya dengar dan saya pernah lihat di pengawas PA itu ada anggaran DIPA-nya, Pak. Sana pernah diaudit oleh Irjen di kami itu. Kenapa Pok Jawa tidak ada anggaran DIPA-nya? Itulah kebijakan yang mungkin tidak usah dikomentari, sekedar curhatan saja di kami. Atur nuhun Pak Omid, itu saja mungkin informasinya. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didin. Apa yang disampaikan oleh Pak Didin itu benar, dan itu sudah saya sampaikan kepada Pak Kabid, bahwa penilaian kinerja kepala madrasah yang tahunan itu semestinya tidak harus menunggu dari usulan tim penilainya dari kabupaten kota. Langsung saja oleh kepala bidang ditunjuk tim penilainya. Tim penilai yang ditunjuk. Kalau ketuanya kan sudah jelas, yaitu adalah ketuanya pengawas pembina. Sebagaimana pernah dilakukan pada zamannya Pak Kabid, Pak Abudin, penilaian tahunan itu. Cuman oleh Pak Kabid sekarang kan dijawabnya baik oleh Pak Kabid waktu Pak Yusuf Umar maupun Pak Kabid sekarang Pak Lukman bilangnya adalah saya menghargai dari daerah. Begitu. Maka sok tinggal mengusulkan namanya saja, saya berikan SK-nya. Jawabannya seperti itu. Jadi dia dengan bahasa menggunakan saya menghargai usulan dari kabupaten kota. Bisa saja saya menetapkan, yang padahal saya tetapkan saja. Enggak, saya ingin menghargai aja usulan kabupaten kota. Jadi kalau sudah jawabannya kebijakan seperti itu, memang kadang-kadang kita sulit, Pak Didin, kalau sudah bicara lewat kebijakan. Yang kedua, terkait dengan DIPA pengawas, mestinya memang harus satu seragam. Mudah-mudahan di Silatnas yang kedua ini dijadikan sebagai dasar untuk rekomendasi awal, untuk bisa menyeluruh, bukan hanya bagian-bagian kecil saja. Sebagaimana di Provinsi Jawa Barat itu kan terjadi DIPA pengawas itu bukan dalam bentuk anggaran gelondongan, tetapi diberikannya dalam bentuk berbagai hal. Pertama, ada yang diberikan dalam bentuk UPT, uang pengganti transport. Ada yang diberikannya UPT-nya tidak ada, tetapi setiap kegiatan kita dikasih SPPD, tetapi maksimal itu adalah 4 perjalanan dinas. Ini yang terjadi di Ciamis. Dan bukan hanya Ciamis, Pak. Kalau tidak salah di Banjar, kemudian di mana lagi, sebab saya sering tanda tangan SPPD kalau ada kegiatan Radintab itu cair gitu. Nah, tetapi dia tidak mendapatkan UPT. Ada yang mendapatkan bentuknya UPT. Nah, UPT itu uang pengganti transport. Nah, itu macam-macam. Ada yang per bulan ada yang 100.000, ada yang 150.000 begitu. Dicairkannya adalah 6 bulan sekali. Mungkin di kabupaten kota lain juga ada. Nah, pencairan UPT ini bergantung kepada berapa jumlah anggaran yang besar yang ada. Nah, mudah-mudahan perjuangan kita terkait dengan DIPA untuk pengawas ini, nanti kita berharap melalui Silatnas yang kedua, simposium internasional ini, ada kebijakan edaran sebagai penguat. Misalkan katakanlah dari Direktorat KSKK begitu menyampaikan bahwa perlu ada anggaran untuk pengawas yang bersifat khusus yang ditempelkan ke bidang Penmad atau ke kasih Penmad begitu, sehingga jadi menyeluruh, tidak terjadi perbedaan. Jadi pada akhirnya ini kan merujuk pada kebijakan kepala kantor masing-masing, karena tidak adanya edaran dari pusat. Kalau ada edaran dari pusat, itu bisa dijadikan sebagai dasar kita. Harapan saya sama dengan Pak Didin, mudah-mudahan Silatnas yang kedua dan simposium internasional ini bisa menjawab keluh kesah terkait dengan pengawas. Itu Kang Didin ya, makasih. Ya, nuhun Kang, siap nuhun. Ya, terima kasih. Berikutnya ada Ibu Iis. Silakan Ibu Iis, dibuka mikrofon. Iya, terima kasih Pak. Sebentar ya Pak ya. Begini Pak Dr. Munif, saya ingin menanyakan terkait dengan nilai PKPM nanti ya.
apapun itu yang terkait dengan PKPM, kita sebagai pengawas oke lah ikut kalau itu sudah jadi kebijakan para petinggi kita. Cuma ada usul dari saya, Pak, kepada pengurus juga ke bidang barangkali. Kaitan dengan prinsip penilaian orang dewasa gitu ya. Kan PKPM ini penilaian orang dewasa. Alangkah baiknya gitu saran saya sebagai masukan kepada panitia untuk nilai PKPM baik itu di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi tidak perlu di show off gitu, di share. Cukuplah yang 10 besar misalnya atau 25 besar tertinggi itu bolehlah disebarkan. Tapi kalau untuk yang peringkat seterusnya sampai tingkat bawah, rasanya kalau untuk orang dewasa itu prinsip penilaian orang dewasa itu kurang tepat. Masukan saya yaitu itu kan terintegrasi dengan simpatika kayak di AKG, AKK atau AKM saja, bahwa nilai AKG juga dulu langsung aja masuk ke simpatika, orang lain nggak perlu tahu, cukup diri orang tersebut aja yang tahu, kecuali yang berprestasi 1-25 misalnya satu provinsi, bolehlah kita share. Itu usul saya terkait dengan prinsip penilaian orang dewasa. Ya mungkin karena saya nilainya kecil, misalnya saya malu kalau dilihat orang, misalnya seperti itu Pak. Tapi tetap aja secara psikologis di-share-nya peringkat-peringkat atau nilai dari yang pertama sampai yang terakhir untuk usia kita itu kurang nyaman. Itu aja Pak Dr. Munip ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten nuju nyetir. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Baik, saya izin share screen lagi. PKPM kita itu yang dilaksanakan secara formal baru mulai 2021-2022. Padahal Perdirjen itu sudah dari tahun 2016. Jadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 banyak beragam dilaksanakan di kabupaten kota itu. Ada yang dilaksanakan, ada yang tidak. Yang dilaksanakan pun ada yang bentuknya formal, ada yang informal. Tahu-tahu sudah ditandatangan saja oleh Kepala Kemenag. Yang menilai siapa? Yang menilai adalah dari pengurus Pokjawas kabupaten kota masing-masing. Barulah tahun 2021 yang dilaksanakan tahun 2022. Mungkin baru ketemu kali Pak Kabid membaca aturan di tahun 2016 tentang penilaian kinerja pengawas madrasah. Di situ memang kewenangan kabupaten, tetapi ada bahasa Kanwil mengkoordinasikan. Begitu ada bahasa Kanwil mengkoordinasikan, berarti dia punya kewenangan juga. Dilaksanakanlah. Cuman ada tambahan, yaitu BTQ dan IT, sebagaimana untuk penilaian kinerja kepala madrasah juga. Yang kurang tepatnya adalah pada tahun 2021 yang dilaksanakan tahun 2022 itu, betul kata Bu Haji Is, BTQ dan IT-nya itu nilainya dijumlahkan. Jadi itulah yang membuat pengawas itu katakan rada gerah. Misalkan nilai tusinya 85, kemudian BTQ-nya ternyata jeblok 40, begitu. IT-nya juga jeblok jadi 30. Setelah dijumlahkan kan jadi rata-ratanya beda, begitu. Bisa saja ada beberapa informasi seperti ini yang terjadi, bahwa ada pengawas, ini kan dibagi 3, tuh jadi nilainya 52. Ada pengawas, ini kan yang nilai tusinya bagus kan, pengawas itu 85. Ada pengawas yang nilai tusinya jelek, Bang. 60. Tapi karena dia ngajinya bagus jadi 90. Kemudian IT-nya dia bagus jadi 85 misalkan. Maka secara otomatis dia akan melebihi nilainya jadi 78, ini 52. Padahal nilai PKPM itu yang penting bukan di sininya. Bukan di sini, tapi yang penting itu adalah di tusinya di sini. Nah, ini yang kita perjuangkan dan alhamdulillah perjuangan ini sudah berhasil. Di tahun 2022 itu yang di print out adalah dalam bentuk tusinya saja. Jadi informasinya nanti setelah selesai nilai di input segala macam, data kita misalkan yang Majalengka
penilaiannya dilakukan di Kabupaten Cirebon, bisa saja pada hari itu langsung di print out kalau sudah di input oleh tim penilai tadi. Nanti yang print out itu hanya khusus yang nilai ininya saja. Nilai ininya adalah menjadi bahan perhatian bagi Kanwil. Kalau kemarin kan tidak. TUSI plus BTQ plus IT langsung dijumlahkan dalam bentuk rekap dikasih. Padahal yang penting kan bukan ininya, adalah ini yang penting itu. Yaitu dijadikan sebagai dokumen kita untuk KNP itu ini. Tanpa BTQ, tanpa IT yang ini. Sebagaimana PKG juga yang penting itunya, ada BTQ ataupun tambahan yang lain itu tidak akan di print out. Gitu. Betul Bu Haji Is begitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah kita lakukan perubahan. Pak Kabid sudah mengakomodir, jadi nanti print out itu hanya bentuk tusinya saja yang hasil penilaian dari pengawas senior begitu. Mudah-mudahan Mas semuanya baik-baik saja, tidak ada persoalan. Itu kira-kira. Makasih. Terima kasih Bu Haji Is dan Pak Haji Munib. Karena sudah tidak ada yang raise hand lagi, barangkali Pak Haji ada simpulan dari pertemuan ini? Ya. Gimana ya? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, prinsip pertama adalah Bapak Ibu fokus untuk mempersiapkan dokumen saja. Jadi dokumen itu bukan prinsip kebenaran, tapi prinsipnya adalah melakukan. Jadi kalau Bapak Ibu berbuat atau melakukan sesuatu sejelek apapun pasti ada penghargaan. Tapi kalau kemudian dokumennya tidak dibuat, gitu, maka itu juga menjadi catatan. Jadi membuat dokumen itu urusannya bukan benar salah, tetapi Bapak Ibu melakukan. Jadi performance yang dilihatnya, bukan persoalan masalah aspek substansi yang terpenting. Nah, bahwa pada aspek substansi itu adalah menjadi pertimbangan tambahan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak membuat, ya itu menjadi persoalan. Tapi kalau membuat, insya Allah tidak akan ada masalah begitu. Yang kedua, tadi yang menyangkut masalah tambahan-tambahan itu, yang menjadi kata kunci kebijakan Kanwil, moderasi beragama, wawasan kebangsaan, BTQ, ya, itu sudah menjadi bagian tugas kita sehari-hari sebagai umat Islam. Oleh karenanya saya tidak bisa mengambil keputusan persoalan itu dan tidak bisa memberikan kebijakan, hanya bisa memberikan usulan. Pak Kabid itu sudah memberikan penjelasan seyogyanya bagi pengawas madrasah adalah hal-hal yang tadi sudah lolos, begitu sudah harus, tidak ada lagi persoalan. Tetapi barangkali ingin melakukan evaluasi, ya kita siap-siap saja. Itu barangkali kesimpulannya. Mudah-mudahan kita nanti ketemu. Insya Allah untuk materi akan saya share ya grup Wasmat di RA, MI, MTS maupun MA. Terima kasih. Dan sebelum saya mengakhiri, barangkali nanti ada closing statement baik dari Kang Haji Tatang maupun dari Pak Haji Ajid selaku ketua. Sebagai sekretaris, untuk pemberian penjelasan tadi, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Allahumma fiq lakum bitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kang Lukman diberi kesempatan, barangkali ada Kang atau Kang Haji Ajid untuk menutup. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan pada Pak Haji Munib yang sudah menyampaikan paparan materinya. Selanjutnya barangkali ada closing statement dari Pak Haji Abdul Ajid yang masih ada di room Zoom. Kalau Pak Haji Tatang kelihatannya belum ini ya, atau sudah tadi terpental ya? Tadi sudah saya sudah konfirmasi, sebentar lagi ya ada kerjaan, ada kegiatan. Kang Haji Ajid aja kalau nggak ada. Oh iya, Pak Haji Ajid masih ada di room Zoom. Silakan Pak Haji Ajid untuk menyampaikan closing statement-nya mengenai persiapan PKPM ini. Nah, Pak Haji Munib, memang kalau kita melihat dari perkembangan ya teknologi ya, ketika kita mau mengadakan penilaian, ketika itu seperti contoh ya kasusnya mengenai KNP untuk yang golongan 4A itu sekarang kan sudah melalui aplikasi ya, dan itu tadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Haji Munib, saya setuju bahwa yang penting kita
melaksanakan fungsi kita dan membuat laporan, dokumen kita tertib, dan itu sudah upaya kita ya. Tapi mungkin ke depannya bisa seperti yang dilakukan pada saat PNB kemarin ya. Jadi dokumen itu cukup soft file-nya, jadi paperless ya. Ya. Mungkin sebelum Pak Haji Ajid connect. Assalamualaikum Pak Haji Ajid. Mengenai pendapat saya tadi Pak Haji Munib, mungkin ke depannya bisa nggak terjadi seperti itu Pak Haji? Jadi tidak usah di print out lah, cukup di-upload saja. Ya, saya sependapat sebetulnya di era digital seperti ini. Dan bahkan kemarin saja yang pengawas dari 4A ke 4B itu cukup di-upload di Simpatika saja, di scan. Ya, betul. Ya, baru yang 4A ke 4B. Tapi yang 4B ke 4C itu masih terus kirim dokumen ke Menteri Pendidikan. Sampai dokumennya sampai 2 dus dikirim dokumennya untuk dari 4B ke 4C itu. Ya, karena kalau dengan di print out itu kan kita juga ada cost ya untuk membeli kas, mungkin bisa lebih dari 3 rim gitu ya. Kalau kata Biro Kepegawaian mah dia sudah melakukan usaha maksimal ke Kementerian Pendidikan itu untuk lobby terkait dengan 4B, 4C itu atau pengawas madya, pengawas utama, biarlah instansi kami sendiri yang menangani, tidak perlu lagi ada intervensi dari Kemendikbud begitu. Tapi bahasa Kemendikbud begini, instansi pembina pendidikan itu bukan Kemenag, tapi Menteri Pendidikan Kebudayaan. Maka kami cukup hanya ingin mengetahui tahap akhirnya saja untuk pengawas utama. Awalnya kan pengawas 4A ke 4B kan awalnya di Kemendikbud sudah kami serahkan begitu. Sekarang Kemenag minta lagi dari 4B ke 4C, 4D itu. Iya. Kira-kira. Silakan Pak Haji Abdul Ajid. Enggak Kang Haji. Mic-nya ditutup. Off Pak. Oh, mungkin sudah nggak ada. Mungkin beliau ini ya sudah ada kepentingan lain Pak. Ditutup aja lah ya Pak Haji Munib. Ya siap. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr bersama. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadi yang soleh, dan kita akan temukan pahalanya di yaumil jaza. Al-Asri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Al-Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Haji Munib dan seluruh pengawas dari Provinsi Jawa Barat yang hadir pada kesempatan ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Silakan kalau ada yang mau disampaikan di